melaksanakan roadshow dari Dinas Sosial ke 7 kecamatan. Yang hadir alhamdulillah dari Pak Camat, kemudian dari perwakilan di kelurahan juga hadir. Kalau untuk peserta, saya melihat dan saya memantau kehadiran ini sudah cukup mewakili terhadap tujuan kita. Permasalahan-permasalahan yang selama ini memang menjadi kendala komunikasi, ya, kendala tersumbatnya komunikasi antara wilayah, ya, dengan dinas sosial. Dengan adanya roadshow yang kemarin dilakukan oleh dinas sosial, sumbatan komunikasi tersebut terbuka. Kemudian tupoksi-tupoksi yang dilaksanakan di dinas sosial ataupun yang terdapat di dinas sosial juga bisa mereka mengetahuinya. Roadshow di 7 kecamatan, alhamdulillah ada saling kerjasamanya dengan di wilayah baik kecamatan dan kelurahan, kemudian dengan mitra kerja Dinsos diantaranya TKSK, PSM, kemudian Peksos, PKH, Karang Taruna, Tagana, kemudian mitra kerja yang lainnya LK3 dan LKS para Panti. Kemudian lagi program-program dan SOP pelaksanaan penanganan masalah sosial bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan juga memberikan keterangan supaya mereka di lapangan paham dan tahu kemana kita harus merujuk, kemana kita harus bergerak, berbuat, dan lain sebagainya, sehingga para yang membutuhkan kebutuhan khusus atau orang yang membutuhkan penanganan sosial cepat terlaksana, teratasi dengan cepat dan tepat. Hasil roadshow yang kita lakukan di 7 kecamatan itu kita berhasil mendapatkan berbagai informasi dan bisa mengelaborasi, ya, berbagai permasalahan yang memang terjadi di wilayah seperti itu. Nah, intinya khusus untuk bidang rehabilitasi sosial, kami dapat menggali informasi bahwa yang menjadi permasalahan, ya, terutama dalam penanganan para pemerlu kesejahteraan sosial itu adalah dari sisi kolaborasi dan sinergi yang memang belum terjalin gitu dengan maksimal, di mana dalam penanganan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu seharusnya itu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat wilayah, ya, sampai pada akhirnya ditangani oleh dinas sosial seperti itu. Nah, dari hasil roadshow di 7 kecamatan tersebut, akhirnya kita berkomitmen untuk membuat satu alur penanganan yang nanti akan kita tuangkan berupa keputusan, ya, atau peraturan wali kota, bahwa dalam penanganan masalah pemerlu kesejahteraan sosial ini kita tidak bisa misal hanya mengandalkan satu dari anggaran APBD saja seperti itu. Jadi ternyata dibutuhkan semacam kepekaan, ya, kepekaan sosial, di mana yang menjadi satu permasalahan kesejahteraan sosial itu adalah menjadi tanggung jawab bersama seperti itu, ya. Kan jelas undang-undangnya juga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, bahwa intinya segala permasalahan kesejahteraan sosial itu adalah menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah daerah, juga masyarakat seperti itu. Jadi memang
diharapkan kalau kita melihat amanah dari undang-undang tersebut, ketika bisa ditemukan masyarakat yang terlantar ya dari 4 SPM yang menjadi kewenangan kota kabupaten dan provinsi, contoh untuk lansia terlantar, disabilitas terlantar seperti itu ya, itu ketika ditemukan di masyarakat, sejauh mana nih masyarakat memiliki jiwa kesetiakawanan sosial nasional. Jadi bisa dilakukan berbasis keluarga dahulu seperti itu, berbasis masyarakat dulu, barulah setelah itu bisa kita koordinasikan, kita coba cari jalan keluarnya seperti apa, dan dilakukanlah secara birokratif gitu, seperti itu. Dan kemudian juga poin pentingnya lagi adalah ada pemaksimalan Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Dari hasil usul itu banyak permintaan dari masyarakat berkaitan, pertama kaitan dengan masalah verify data, karena kita ketahui bahwa selama ini data DTKS itu masih banyak ibaratnya perlu dilakukan lagi verify, dikarenakan keakuratan data tentang kemiskinan itu masih banyak orang yang menurut kasat mata kita itu sebenarnya miskin tapi belum masuk data DTKS. Ada juga orang yang menurut kasat mata kita, kacamata kita itu orang mampu, tapi kenyataan dia masuk data DTKS. Makanya segera perlu dilaksanakan verify data, dan insya Allah Dinas Sosial akan menjawab permintaan dari masyarakat itu, akan melakukan verify data pada bulan November. Dan kita sebelum melakukan verify data supaya hasilnya bisa maksimal, kami akan mengundang orang Pusdatin, orang dari pusat yang berkaitan dengan data yang ada di Kemensos untuk melakukan bintek ke setiap operator tentang berkaitan dengan data DTKS di tiap-tiap masing-masing wilayah, dan akan dilaksanakan pada bulan